Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan bercerita tentang lembar kerja ruang kolaborasi 2. Ini kalau saya mengerjakan bisa seharian, Bu. Tapi karena ini tugas, gimana caranya harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seperti proklamasi. Keren. Betul. Ini tentukan struktur kurikulum, intrakurikuler, proyek penguatan Pancasila, praktek kerja untuk ini dan ekstrakurikuler. Tahapan pengorganisasian, nama satuan Semeru Agung, jenjang sekolah menengah atas, kemudian ada ini Bu, ada 13 kalau dikelompokkan Bu. Yang pertama PABP itu sesuai dengan struktur yang diberikan pemerintah. Ya, ini tidak banyak bercerita, cuman saya memasukkan BK Bu, ini usulan BK buaan Bu. Tadi Noel saya pengen bisa masuk ke kelas 10, jadi pengen dimasukkan ke jumlah jam. Jadi ada 36 jam per tahun, jadi satu minggu satu kali berarti. Kemudian P4-nya, proyek penguatan Pancasilanya ada 3. Yang pertama perubahan iklim global, fasenya di peserta didik memanfaatkan sampah supaya mempunyai nilai guna dan bernilai ekonomi. Sasaran dimensinya bernalar kritis, kreatif, gotong royong, mandiri. Waktunya semester gasal, jumlah pertemuannya 141. Jadi totalnya JP-nya 421 Bu. Dari yang sebelumnya ini ini kan untuk total termasuk P4, kalau dibagi 3 jadi dibagi project berarti 421. Kemudian tema yang kedua suara demokrasi. Jadi pas semester genap itu biasanya pemilihan OSIS, jadi siswa mengaplikasikan kehidupan demokrasinya di lingkungan sekolah. Jumlah JP-nya 138. Kemudian yang terakhir kewirausahaan. Peserta didik menjadi seorang wirausaha muda. Ya, kemudian semester genap jumlahnya 142 JP. Selanjutnya, nah ini ada beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Ragu. Yang pertama Pramuka, PMR, Skibra, ada berapa itu? Sampai ke bawah nggak masuk. Ada 15 18. lebih ya Pak? Oh, Ya, 18. 18. Ada 18. Ini belum koordinasi dengan pihak kesiswaan, Bu. Belum Gitu ya. koordinasi dengan pihak kesiswaan. Cuman ada yang berbasis olahraga, ada yang berbasis mata pelajaran akademik, Bu, kayak misalnya bahasa Inggris, kemudian biologi, kemudian seni, Bu, dan yang lainnya. Kemudian kita juga menggunakan pembina dan pelatih, Bu. Jadi ada bahasa pembina, biasanya pembina itu dari guru ataupun tata usaha ataupun kependidikan. Kalau pelatih itu memang yang bersertifikat. Jadi langsung kita mendatangkan pelatih seperti pelatih sepak bola, pelatih voli, pelatih karate dan yang lainnya. Jadi langsung sesuai dengan sertifikatnya. Kemudian ini ada pengorganisasian pembelajaran, ada rumpun, ada 3. Saya bikin 2 saja. Saya bikin 2. Yang pertama rumpun MIPA dan rumpun IPS. Rumpun MIPA ini untuk kelas 11 kan Bu ya? Kelas 11 biologi, kimia, fisika, informatika, matematika lanjutan. Kemudian ini ada yang keliru. Ada bahasa Mandarin Pak Nah itu di MIPA. SMA Negeri 1 Luragung itu kedatangan PNS 2019 itu bahasa Mandarin Bu. Jadi gitu. bahasa Mandarin. Ya, jadi PNS bahasa Mandarin mau tidak mau berarti SMA Negeri 1 Luragung harus ada mata pelajaran bahasa Mandarin. Kalau 2013, kurikulum 2013 itu ditempatkan di kelas 10.
Nah, karena kelas 10 sekarang kurikulum Merdeka itu tidak ada program penjurusan, maka saya pindahkan ke kelas 11. Jadi nanti untuk tahun ini anak kelas 10 sekarang mendapatkan bahasa Mandarin, tahun besoknya juga dapat bahasa Mandarin, kemudian nanti nunggu nanti siswa yang merdeka itu naik kelas 11. Jadi nanti matok di kelas 11. Nah, mata pelajaran pilihan ini bisa atau tidak seperti ini saya juga belum tahu, harus koordinasi dengan pihak Dapodik ya, karena kalau kemarin itu kurikulum 2013 itu seolah-olah seperti lintas minat ya. Tapi kalau misalnya harus buka jurusan, berarti bahasa dan budaya kita kekurangan bahasa Korea, kita kekurangan bahasa Arab dan yang lainnya. Kemudian pemetaan muatan jam pembelajaran untuk 1 tahun ada 18 kalau saya hitung ya, jumlah jamnya sama seperti tadi. Kemudian jumlah muridnya kita 10 kelas Bu, jadi 10 kelas itu 360 ya. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita sangat membludak. Kemudian ini kebutuhan gurunya, guru yang tersedia Bu, PABP ada 3, kemudian PKN 2, dan ini belum kedatangan P3K yang baru Bu. Nanti kalau kedatangan P3K yang baru itu berbeda lagi ceritanya seperti ini. Karena P3K tahun anggaran kemarin itu 21 guru harus masuk ke SMA Negeri 1 Ragung. Cukup banyak Bu. Yang bikin pusing kurikulumnya Bu. Iya Pak. Ini ya apa namanya PR ya? Iya PR. Kemudian ini intrakurikuler dalam proyek saya sudah bagi jumlahnya 25%, saya ngambil 25%, jadi PABP yang 108 itu 25%-nya 27. Kemudian ada pembulatan di IPA 26, ini kami bulatkan, kemudian di IPS juga kami bulatkan. Jadi ada untuk kelompok IPA itu 26 per tahunnya, kemudian IPS 25, kemudian bahasa Inggris dan yang lainnya. Jadi ada 421 jam untuk proyek Pancasila. Udah ya. Udah Bu. Yang udah diisi mah Bu. Yang udah diisi ya. Yang udah diisi udah. Jadi kemudian ini Bu yang perlu disampaikan juga. Nah ini pembagian mata pelajarannya Bu. Nah mata pelajarannya dibagi, saya sudah bagi. Ada perubahan iklim, ini nanti bernarkritis yang tadi sudah disampaikan. Kemudian ininya Bu, mata pelajarannya IPA, biologi, geografi, bahasa Indonesia, seni rupa, matematika. Jadi ada 141 JP untuk perubahan iklim. Kemudian suara demokrasi, ada PKN, IPS sosiologi, IPS ekonomi, PABP, bahasa Inggris, sejarah ada 138. Kemudian kewirausahaan, pembelajarannya apa, mata pelajarannya ada prakarya, IPA fisika, informatika, IPA kimia, bahasa daerah, dan PJOK. Jadi ada 142. Jadi nanti untuk perubahan iklim di semester 1 berarti ada 141, kemudian untuk semester 2 138 ditambah 142 di semester 2 untuk proyek Pancasilanya. Rencananya SMA Ragung pengen secara pribadi pengennya blok Bu, tapi bloknya ketika tadi pagi Pak Dian bercerita kekurangan dari sistem SKS ke anak itu pindah ke reguler, jadi sistem bloknya tidak blok per semester Bu. Misalkan sekarang semester 1 pelajarannya ada IPA, nanti semester 2 ada IPS. Nanti kalau seperti itu anak ketika pindah di pertengahan semester itu akan kerepotan. Jadi disesuaikan saja. Jadi mata pelajarannya tetap kebagian semua dalam satu semester. Jadi ada IPA, ada IPS, ada yang lainnya. Jadi bukan dibagi langsung secara apa namanya mata pelajaran gitu. Jadi kalau misalnya IPA nanti semester 1
IPS nanti semester 2 nanti khawatirnya yang tadi ketika pindah lihat rapotnya anak tidak punya tidak punya nilai